Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Aqsa Kompleks Permata Bintaro yang mulia. Pada malam ini alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-10 ya. Ada sedikit lupa kita ya, hanya sekedar mengingatkan. Hari ke-9 hari ini yaitu hari Jumat itu adalah hari lahirnya negeri ini. Jadi dulu lahirnya negeri ini adalah jatuh pada 9 Ramadan 1945 waktu itu. Jadi tepat pada hari Jumat dan harinya juga proklamasi waktu itu adalah hari Jumat. Rasa syukur kita semoga negeri ini senantiasa dalam keadaan baik ya. Negeri ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin wal hadirat yang mulia, kita ingin bicara tentang menjaga iman. Bagaimana ya ukurannya iman itu? Kita yakin duduk di sini untuk menjalankan ibadah, pasti kita merasa bahwa keberangkatan kita dari rumah masing-masing adalah karena keimanan kita kepada Allah. Tapi bentuk iman kepada Allah itu ukurannya seperti apa? Itulah yang mungkin akan kita bicarakan. Secara teori mudah untuk disampaikan, ya. Tapi secara pengalaman dalam aktivitas kita sehari-hari, di mana itu menunjukkan terpeliharanya iman dalam diri kita dan dalam keluarga, itu mungkin tidak menjamin. Dalam pengalaman khatib sendiri, itu pernah mendapatkan satu jamaah yang duduk di hadapan khatib ingin belajar tentang emang ada Allah itu gitu. Karena dia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Justru dia aneh kalau ada orang yang kok bisa ya orang itu percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dibuktikan wujudnya dan tidak pernah melihat Tuhan itu apa. Dan alhamdulillah, tentu dengan jalan yang berbeda, tidak seperti yang saya sampaikan saat ini, namun secara substansi hampir mendekati. Beliau sekarang adalah menjadi hamba Allah yang sangat beriman kepada Allah dan sangat ghirah untuk membangun kepercayaan kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Dengan berubah sifat dan karakter pola hidupnya sehari-hari. Bukan cuma ibadah. Dulu beliau tidak mengenal ibadah. Ibadah sudah tidak ditanya lagi. Bukan cuma ibadah, beliau sudah menjalankan ibadah dengan rajin. Makanya khatib ingin menyampaikan satu referensi bagi kita semua pada malam ini. Ada hadis yang cukup panjang, namun
khatib akan mengcrop bagian yang menyangkut tentang iman. Ya. Qala Imam Ahmad, ini adalah dari Imam Ahmad. Haddatsana Abdul Razzaq akhbarani Yunus ibn Sulaiman qala amla alayya Yunus ibn Yazid an ibn Shihab an Uzwah bin Zaid an Abdurrahman bin Abdul Qari qala sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul. Jadi insyaallah ini hadis meskipun ada yang berpendapat munkar dari segi sanad, ada yang dinilai munkar, namun ini dari keteraturan sanad sampai kepada sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Khatib lebih meyakini tentang kontennya, bukan masalah informannya. Qala Rasulullah laqad unzilat alayya 10 ayat man aqamahunna dakhala al-jannah summa qara'a qad aflahal mu'minun. Kurang lebih terjemahnya, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku 10 ayat, kata Rasul. Ya, isi hadisnya itu, barang siapa yang mengamalkannya, mengamalkan 10 ayat itu, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, qad aflahal mu'minun. Nah, ternyata setelah dilihat 10 ayat itu apa saja yang masuk ke kriteria al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini mungkin tolak ukur bagi kita semua bahwa memang kita pantas disebut orang yang terjaga dan terpelihara imannya. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu menurut para ulama itu adalah kondisi batin, ya, keadaan jiwa kita, ketenangan pikiran, tunduknya kemauan yang rendah disebabkan oleh hawa nafsu. Ini pas banget buat lagi puasa, ya. Kemudian hati yang meningis ketika berada di hadapan Allah sehingga hilang segala kesombongan yang ada di dalam hati. Jadi waktu salah satu jamaah tadi yang tidak percaya kepada Tuhan, setelah sharing, tukar pikiran kurang lebih 1 tahun. Tahun pertama beliau melakukan haji, dan pada saat haji itulah sepanjang hidup, kata dia, saya tidak pernah menangis akan kesadaran tentang adanya Tuhan, baru di sini. Pada saat itu dia seolah-olah dipaksa untuk bersujud, bukan dirinya, tetapi ajakan batinnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bilang kepada pasangan hidupnya, pada istrinya, kamu benar, sekarang saya percaya akan adanya Allah. Nah, di kesadaran batin inilah ciri dari kekhusyuan dalam sholat. Khusyuk itu bukan ngeblank, bukan gak inget apa-apa. Rasulullah itu sholatnya khusyuk, tapi pada saat di rumahnya ada yang menangis, dia terdengar. Tangisan cucunya dia terdengar. Jadi khusyuk itu bukan hilang akal, hilang pikiran, itu bukan khusyuk. Khusyuk itu adalah ya tadi, ketenangan batin, ketentraman akan kehadiran Allah. Itu. Jadi khusyuk tidak usah dibuat-buat. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim, itu menurut surat Baqarah. Tafsir Yusuf, khusyuk menurut Quran, yang di dalam hatinya punya keyakinan hidup hanya semata-mata kepada Allah. Itu.
keadaan batin khusyuk itu. Makanya pada saat sholat, karena selalu dia terlatih dalam hidupnya akan kesadaran kepada Allah, maka dia selalu merasa diawasi Allah, ka'annaka tara, seolah-olah dia itu dilihat oleh Allah setiap saat, setiap waktu. Itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi tidak usah mengingat terjemahan bacaannya, nggak usah. Itu natural aja, natural aja, bahwa tidak bisa dipaksakan. Itu memang batin yang selalu ingat dan sadar setiap saat, setiap waktu, setiap kejadian akan hadirnya Allah di dalam hati kita. Bahkan tidak ada kesombongan sama sekali, keakuan. Emang ada orang yang dalam kondisi beribadah itu sombong? Ada. Bahkan banyak. Bahkan di dalam kajian ilmu akhlak itu, orang-orang yang gurur, tertipu dengan ibadahnya itu banyak, karena dia merasa bangga dengan ibadahnya. Jadinya di situ ada kesombongan dengan ibadahnya, bukan kerendahan batin di hadapan Allah. Itu ciri iman. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Yang berikutnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Saat ini khususnya perkataan, khususnya selain perbuatan. Apalagi di zaman teknologi informasi ini ya. Lagho itu yang sia-sia itu, kita itu kan menduduki peringkat tertinggi ya, netizennya itu, dan pedes-pedes gitu ya. Tapi kita lupa bahwa justru neraka spesial itu khusus untuk informasi-informasi yang terburuk itu, pengumpat, pencela, itu kan ada di Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Sudah jelas itu. Bandingin saja dengan nerakanya orang yang tinggal sholat, lebih sereman daripada orang yang tidak bisa menjaga perkataannya dengan baik. Ya. Bayangkan saja kita di sini merasa menghadap kepada Allah, tiba-tiba bubar dari sini, kita berbicara saling menghujat, saling mencaci, saling memaki. Jadi nilai sholatnya yang tadi disebut pertama mana? Makanya setelah ayat bicara sholat khusyuk, ayat kedua adalah ukuran keimanan adalah bagaimana pola laku dia dan cara berkata dia juga. Bahkan tidak jarang dalam mimbar-mimbar ibadah, khutbah-khutbah Jumat, sering khotib sendiri sering mendengar kata-kata kasar, caci maki, ya, yang semestinya itu sangat sakral. Beda mungkin dengan kultum tarawih, ini kita bisa bebas. Jumat itu kan sakral sekali ya, tapi masih bicara kasar. Silakan pulang dari sini baca saja surat Al-Humazah. Jenis nerakanya model apa? Serem sekali itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Nerakanya itu namanya, bocorin dikit, namanya neraka khutomah, neraka khusus. Itu lebih lebih pahit dibandingkan neraka sakor dan neraka wail. Ya. Berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang sharing, yang berbagi, itu ukurannya, yang memiliki kepedulian. Jangan sampai karena kebencian kita kepada seseorang lalu kita enggan untuk berbagi. Jangankan itu, di Madinah Rasulullah pernah pada satu kondisi kekuatan ekonominya kuat, dan waktu itu orang-orang Yahudi posisinya lemah, kebalik. Lalu ada dalam hati Rasul ingin agar nanti kalau kita bantu dia, semoga dia itu bisa masuk Islam. Itu ditegur gitu aja. Padahal niatnya baik loh, supaya dia itu bisa masuk Islam. Tuhan menegur, jangan bersedekah itu, urusan petunjuk itu biarkan kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Sedekah saja. Bisa enggak untuk berbagi, tapi tidak mengkaitkan unsur subjektivitas kita. Itu baru menjaga iman kita. Dengan tetangga, dengan saudara, karena kita musuhan, lalu membatasi kita untuk berbagi, itu tidak bisa. Abu Bakar sendiri
yang jago sedekahnya 100% dia adu kuat dengan Umar, Umar kalah. Tapi dia sempat gagal, diabadikan dalam surat An-Nur. Silakan nanti baca. Dalam surat An-Nur sempat karena terjadi fitnah tentang gosip anaknya, Abu Bakar Asiyah dituduh selingkuh, dan ternyata yang menuduh selingkuh adalah pembantunya. Lalu Abu Bakar hendak tidak mau memberikan bantuan lagi sama dia, ditegur sama Allah. Kenapa Anda melakukan itu? Harus dipisahkan itu. Kadang-kadang kita milih-milih dalam memberikan bantuan juga. Walladzina hum li furujihim hafidun. Ini cukup panjang. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Saya simpulkan saja, ini ada 7 poin di sini. Itu adalah berkaitan dengan seksualitas. Dan ini pun bukan dilatih ya selama puasa untuk menjaga hubungan seks. Karena di sini di ayat-ayat ini diterjemahkannya kurang lebih, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Cukup banyak ya hubungan seksual ini. Beberapa ayat dari ayat ke-5, 6, 7. 5, 6, 7 itu berbicara tentang hubungan seks. Karena mungkin ya miris juga akhir ini nampaknya memang sangat alim ya, solih dalam penampilan. Tidak jarang saya mendapatkan laporan-laporan bahwa beliau melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hubungan seks gitu. Dia lupa diri akan itu gitu. Sangat baik, banyak sekali. Semoga yang duduk di sini terhindar. Kalaupun masih ada penyakit itu, segera, karena kalaupun kita di sini hadir nggak ada imannya, karena kita tidak terbukti terwujud, kita tidak bisa mengendalikan hasrat seksual kita. Nah, di bulan Ramadan itu dilatih. Ya. Selanjutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya. Dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Tidak usah panjang lebar. Ya, kabar-kabar terbaru saja amat susah kita untuk menjaga amanah. Ya. Dan trending topik akhir-akhir ini. Ya. Nggak usah kita melihat yang di luar. Apakah kita juga sudah mampu menjaga amanah? Gampang ukurannya kok. Iman, aman, sama amanah itu satu akar kata. Iman yang kita bahas, aman. Yakin nggak bahwa diri kita nih kalau dititipin orang uang yang banyak, kita termasuk hamba Allah yang bisa dipercaya. Kalau kita dipercaya, ya itu amanah. Orang tuh percaya sama kita, amanah. Atau kebalikannya, kita ini percaya nggak sama dia nih dititip? Memang agak ragu ya. Karena iman itu aman. Duduk di samping nih, sholat kita berjamaah, nggak usah pilih-pilih gitu. Kita duduk di mana saja aman. Oh, ada Siono ya, aku nggak nyaman duduk. Dia pilih pojok yang lain. Di mana alarm imannya itu? Karena di situ tidak ada nilai aman, nyaman dia. Dan nanti amanah ujungnya, mudah dipercaya dan bisa dipercaya gitu. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Nah, ini ujungnya sholat lagi seperti pembuka, bedanya yang di depan itu khosyi'un, yang di sini memelihara sholatnya. Memelihara sholatnya itu ada yang fisikal, ada yang batin. Yang fisikal ya nggak menanti-nanti sholat, ya udah tanknya sholat ya kita sholat, ya jangan menanti-nantiin, jangan melalai alladzina hum an sholatihim sahun, jangan lalai. Juga ada yang secara batin, alladzina hum yuraun riya, sholatnya itu ingin menunjukkan kesalehan, ya nggak usah. Sholat itu adalah pengabdian kita kepada Allah, tidak ada ukuran-ukuran kemanusiaan. Buat apa sholat seperti itu? Bahkan nanti mungkin bubaran dari sini, jangan merasa kita paling penting. Kan ini samping jalan ya. Mungkin kita paling merasa harus dihormati dari pejalan-pejalan yang pada nggak sholat itu. Jadi dia yang harus menghormati kita. Justru kita harusnya nyebrang, tengok kanan, tengok kiri,
Karena kita sudah sholat, sudah sujud kepada Allah, hormati para pejalan. Kalau memang jalan ya kita berhenti, jangan dia yang harus berhenti. Kita yang beradab untuk bagaimana menjaga, yuhafidun, menjaga sholat kita. Begitu. Ya. Di sini kata Allah, ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu janjinya. Maka betul hadis tadi yang meskipun derajatnya munkar, tapi secara substansi Qur'annya bilang gitu. Kalau kita mampu memelihara iman dengan baik, yang tadi disebutkan poin-poinnya di dalam surat ini, nanti boleh diulang kembali ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, diingat-ingat, diterapkan dalam hidup, insya Allah itu bisa menjadi bekal kita untuk memelihara diri dan keluarga kita untuk senantiasa terpelihara iman kita. Semoga saja kita selalu terjaga iman kita sehingga membawa kita semua kepada surga Firdaus. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.